Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah agama, Ibu Listia Andani, Magister Ekonomi, yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi. Yang terhormat kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat melakukan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 232165044 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi modernisasi beragama. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Asti Nurpadila dengan nomor NPM 2321650008, kemudian ada Helvi Nur Aulia dengan nomor NPM 2321650025. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya penyampaian materi yang akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Keanekaragaman dalam kehidupan manusia merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah, termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah. Bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengalamannya. Kondisi ini memungkinkan adanya upaya pluralisasi corak berpikir yang menjadi bagian dalam pengalaman hidup setiap manusia. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Asti. Pengertian moderasi. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-Wathiyah, al-Islamiyah. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk kata tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Abu Elfard dalam The Good Thief adalah paham yang mengambil jalan tengah, itu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Selanjutnya, prinsip moderasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip moderasi dalam beragama. 1. Keadilan. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan. Dalam buku Moderasi Islam, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012 halaman 30, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Pertama, adil dalam arti sama. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Kata adil dalam ayat ini bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Kedua, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berkelanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Yang kedua ada keseimbangan atau tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaju, yaitu sanu. Tawazunan berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan sebagai sunnah kauniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Infitar ayat 6-7. Yang ketiga yaitu ada toleransi atau tasamuh. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah tasamuh. Tasamuh berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan. Mu'jam Maqayis Al-Lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap
menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapatan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi, toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Mudah di sini bukan berarti bebas. Sebab kita sadar bahwa agama adalah sebuah aturan. Itu artinya toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Toleransi menjadi penghubung kepada kehidupan manusia yang harmonis di tengah segala macam perbedaan yang ada. Di Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki aneka beragam suku, bahasa, budaya, dan agama, harus dijalin dengan toleransi yang tinggi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Helvi. Bentuk moderasi. Di era milenial ini, globalisasi informasi dan teknologi bergerak begitu cepat. Eksistensinya berpengaruh besar terhadap pemahaman dan pola keberagaman di dunia, khususnya di Indonesia. Paham Islam yang cenderung keras, kaku, dan inklusif sangat mudah menyebar di tengah masyarakat dengan adanya sosial media di internet. Begitupun sebaliknya, pemahaman yang liberal dan bebas sangat mudah diterima oleh umat Islam. Pemahaman ini memiliki dampak pada pola interaksi sosial di masyarakat. Jarak antara Islam kanan sebagai pemahaman fundamentalis dan kiri radikal begitu kental terlihat. Di berbagai belahan dunia, demikian juga di Indonesia, terdapat setidaknya 3 golongan kaum, yaitu 1 fundamentalis, yaitu dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Yang kedua ada liberalis yang memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Dan yang ketiga moderat yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syariahnya, maslahahnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Nilai Islam yang ramah dan damai perlu dikembangkan agar mampu menghadapi problematika umat Islam yang dinilai oleh sebagian sebagai agama yang identik dengan kekerasan dan radikalisme. Islam sebagai substansi ajaran tidak pernah salah dan tidak mungkin salah, karena Islam sebagai agama pasti mengajarkan tentang nilai kebaikan bagi pemeluknya yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadikan Islam persepsikan sebagai agama radikal atau teroris bukan agama Islam itu sendiri, melainkan pemahaman atau praktik keagamaan yang salah. Di antara faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain, 1. Pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai suatu motivasi untuk membenarkan tindakannya. Dan yang kelima, kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Radikalisme ini bisa ditangani dengan sikap moderat atau moderasi dalam beragama. Dalam implementasinya, moderasi beragama terwujud dalam 3 aspek, yaitu aspek akidah, syariah, dan akhlak. 1. Moderasi dalam bidang akidah. Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi historik atau akidah yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu harus kita ketahui bahwa akidah berasal dari kata akar bahasa Arab itikad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah dengan begitu mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta Jagad Raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun dapat dipersifikasikan dalam 4 istilah, yaitu akidah ketuhanan, akidah kenabian, akidah kerohanian, dan akidah kegoiban. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri yang tampaknya adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah antara 2 kutub ekstrim, akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada moderasi dalam syariah. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna yang luas, bisa mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliyah ibadah. Adapun syariah dalam makna sempit, merujuk kepada aspek praktis amaliyah dari ajaran Islam semata, yang terdiri dari aturan-aturan Allah yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, waris, dan lain-lain. Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam sebagai berikut.
Dalam hal syariah ini, moderasi Islam begitu dominan, karena Islam merupakan sebuah ajaran yang sangat memperhatikan aspek keadilan, kemampuan, dan situasi kondisi di mana seorang muslim itu berada. Dan sikap moderasi dalam syariah Islam bisa tercermin dari ajaran yang tidak memberatkan dan cenderung bisa dilakukan mudah demi kebaikan manusia. Jika ada kondisi dalam hal yang memberatkan, Islam memiliki aturan yang bisa dijalankan tanpa melanggar hukum umum yang ada di dalamnya. Dari aspek sikap seorang muslim yang mencerminkan moderasi beragama dalam syariah adalah seorang muslim harus memberikan kesempatan dan menghormati pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya dan tidak mengganggunya. Tidak termasuk moderasi dalam beragama adalah ikut dalam ritual ibadah agama lain. 3. Ada moderasi dalam akhlak. Akhlak sebagai manifestasi ajaran Islam atau akidah dan akhlak merupakan misi kerasulan Nabi sebagaimana yang disabdakan Nabi yang mengatakan bahwa Allah tidaklah mengutus beliau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Pada akhirnya moderasi itu berujung pada akhlak. Akhlak untuk bisa memposisikan diri untuk adil dan toleran dalam hidup bergaul dengan sesama manusia dengan tidak membatasi pada identitas kesukuan maupun agama. Rasulullah sebagai suri tauladan memberikan bimbingan dan contoh kepada umat muslim bagaimana membina hubungan sesama manusia atau muslim agar terwujud Islam yang moderat. Muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim lainnya yaitu menjenguk orang sakit, mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakan ketika bersin dan memberikan nasihat ketika diminta. Jika tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak muslim lainnya. Tujuan digariskannya interaksi antar muslim itu tiada lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka akan saling terpancar. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi dengan manusia lain merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibantah, karena merupakan fitrah manusia dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Indonesia diciptakan Allah dengan keanekaragaman suku, bangsa, agama, budaya, bahasa yang sangat besar. Dengan kondisi seperti ini, seorang muslim Indonesia dituntut untuk memiliki moderasi dan beragama yang tinggi agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Wujud akhlak yang mencerminkan moderasi terhadap non-muslim adalah membina hubungan atas dasar prasangka yang baik, sikap yang santun, saling menghormati dalam aspek sosial, memberikan penghormatan atas keyakinan dan ajaran agamanya, dan bekerja sama mewujudkan kehidupan sosial dalam bingkai negara kebangsaan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu modernisasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Modernisasi juga ajaran inti agama Islam. Islam moderat merupakan paham keagamaan yang relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, maupun bangsa itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.